Kupang, jumpa lagi bersama saya Indi dalam podcast UT Kupang, mari Omong. Dan pada episode kali ini, Indi tidak sendiri, sudah ada tamu spesial kita yang sudah bersama dengan Indi di studio, adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Bapak Profesor Dr. Maman Rumanta MSI. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Baik, Pak. Nah, ini boleh cerita sedikit Pak sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Pak, agenda Bapak kunjungan kali ini ke Kupang tuh apa sih Pak? Ya, sebenarnya agenda kita dalam rangka menjalin kerjasama ya sebenarnya utama, yaitu di mana pasca sekarang sedang kita tingkatkan karena kita sudah PTNBH ya. Betul. Jadi kita harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama di perguruan tinggi lah ya. Dan yang kedua kami diminta untuk jadi narasumber seminar tadi. Jadi Benar. itu dua agenda yang utama yang kedatangan saya ke sini. Iya. Nah, ini kita senang sekali nih Pak Maman dalam agenda yang begitu sibuk. Mulai dari hari ini seminar bisa meluangkan waktu untuk datang dan berbagi bersama, dan semoga topik kita pada hari ini, teknologi dalam pendidikan pasca sarjana, langkah UT menuju pembelajaran tanpa batas, itu boleh bermanfaat untuk seluruh masyarakat NTT yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Nah, Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Pak. Sebagai seorang direktur sekolah, sekarang namanya Sekolah Pasca Sarjana ya, Betul, Pak ya? Sekolah Ya, Pak ya? Mungkin bisa share dikit, Pak, itu kenapa sih namanya berubah jadi sekolah, Pak? Ya, itu kan seiring dengan perubahan yang tadinya PKBLU UT menjadi PTNBH, kita melakukan perubahan. Tadinya kan program pasca sarjana, kemudian sempat menjadi P4 jadi pusat ya, bukan program pasca sarjana tapi pusat pelayanan ini, sehingga di bawah LPPM yang sampai tahun 2023. Nah, ini setelah ada perubahan menjadi PTNBH, berubahlah menjadi sekolah pasca sarjana. Karena mengapa sekolah gitu, karena dulu kan program gitu ya. Benar. Kalau program kan di dalamnya ada program lagi, ada program studi ini gitu ya. Jadi di mana kita ingin menyesuaikan lah, yang lain juga ada sekolah pasca sarjana. Jadi kita lebih sebenarnya istilah aja, kita lebih confirm ya, lebih enak kalau kita sebut sekolah pasca sarjana, karena di dalamnya nanti ada program studinya gitu. SPS nih disingkatnya ya. Sekolah pasca sarjana. Jadi banyak yang mengatakan ini kepala sekolah ya. Benar. Kalau sekolah kan namanya bukan direktur ya Pak ya, tapi kepala sekolah ya Pak ya. Tapi tetap direktur. Ya. Itu tergantung perguruan tingginya sebenarnya. Betul. Ada yang menggunakan program pasca sarjana, ada yang pasca sarjana saja, ada yang sekolah pasca sarjana. Tapi UT sendiri kita ngambil sekolah pasca sarjana. Nah, Pak, ini udah nyinggung dari perubahan nama nih, Pak. Kita lanjut lagi. Apa sih, Pak, visi utama yang terus dipegang SPS UT dalam konteks pendidikan jarak jauh, Pak? Ya, tentu saja visi kita itu kan sesuai dengan visi UT ya. Iya. Ingin menjadi sekolah pasca sarjana yang unggul dan berkualitas dunia. Betul. Dengan menggunakan sistem belajar jarak jauh, terbuka dan jarak jauh. Tetap kita mengacu kepada visi universitas gitu ya. Itu adalah, sehingga kita ingin ke depan itu harapannya pasca sarjana juga akan menjadi bukan hanya tingkat lokal, tapi harapannya bisa berkembang menjadi program studi yang mendunia nantinya, insya Allah. Jadi pelan-pelan tapi insya Allah. Progresnya selalu ada ya Pak ya. ya. Kita sedang menuju ke internasionalisasi program. Jadi nanti seiring dengan IKU yang diterapkan itu, kita ke depan itu harus internasionalisasi, karena dengan PTNBH kita dituntut memang. Betul. Jadi sekarang kan S1 sudah ada beberapa yang akreditasi internasional. Kita semua nanti akan diarahkan ke situ. Menuju ke situ ya Pak ya. Wow. UT keren banget nih Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak kalah lah dengan perguruan tinggi lain.
udah bergengsi pastinya. Nah, Pak, kemudian itu sudah disinggung tuh, Pak. Bagaimana sih UT itu membedakan diri dari universitas-universitas lainnya yang juga menawarkan program yang sama, pasca sarjana, terutama yang ada di Indonesia nih, Pak? Ya, itu tadi ya. Yang pertama, kita memberikan keleluasaan kepada siapapun yang ingin sekolah gitu ya, melanjutkan ke perguruan tinggi di jenjang pasca sarjana. Ya, keleluasaan itu pertama dari segi waktu ya yang kita berikan. Kalau perguruan tinggi lain mungkin mereka harus datang ke mengikat itu, ya, Pak, ya. Kemudian mereka harus meninggalkan pekerjaannya, fokus pada ini. Sedangkan di kita bisa memberikan keleluasaan pada calon mahasiswa, baik itu yang masih menjabat maupun yang tidak gitu ya. Benar. Contohnya kan ada pejabat bupati yang baru selesai S3 di Universitas Terbuka tanpa meninggalkan pekerjaannya gitu ya. Itu yang diberikan oleh Universitas Terbuka. Jadi keluasan, kemudian juga kita memberikan kalau di tempat lain itu harus DO kalau sekian tahun, kalau di kita agak leluasa gitu. Walaupun ke depan kita juga ingin supaya masuk di UT itu keluarnya ya tidak terlalu lama lah gitu ya. Itu program yang sedang kita gagas juga supaya nantinya tidak ada yang lama-lama lah gitu ya. Karena kalau S2, S3 itu kan masuknya dengan seleksi ya, beda dengan S1. Benar, iya, Pak. Kalau S1 kan semua masuk diterima, kata Pak Rektor terbuka ya, Pak ya. Terbuka banget kalau S1. Mau ngambil 2 mata kuliah mau apa. Tapi kalau S2, S3 kan istilahnya dalam terprogram gitu. Tidak ada yang saya hanya 2 mata kuliah saja atau 1 mata kuliah saja, nggak bisa. Kalau di program S2, S3 itu sudah terprogram sistem semester ya. Jadi mereka diharapkan ya kalau S2 nanti ke depan tuh harapannya bisa selesai 2 tahun maksimal ya 2 tahun setengah lah gitu ya. Itu harapan kita ke depan. Kalau S3 ya 3 tahun, kalau itu lebih ya jangan terlalu lama lah, sehingga kita bisa juga memberikan kepastian kepada calon-calon mahasiswa ke depan itu tidak perlu meninggalkan tugas, tetapi juga bisa lulus tepat waktu. Ya. Nah, itulah kenapa mungkin beberapa waktu ini sudah dilakukan oleh SPS itu penyapaan ya, Pak ya. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah lewat masa studi atau yang sudah berhenti ya, Pak ya. Terus dilakukan kita lakukan penyapaan, kemudian kalau bisa percepatan gitu ya. Dan itu kami lakukan mulai awal tahun 2024 itu sampai sekarang. Harapannya di akhir tahun ini sudah banyak lah yang lulus dari Universitas Terbuka yang lama-lama itu, sehingga program kita untuk meluluskan mahasiswa tepat waktu itu ke depan semakin mudah kalau ininya udah rapi gitu ya. Tapi kalau misalnya ininya masih banyak yang belum diberesin ya, Pak ya, itu yang kita repot gitu ya. Karena itu kami berupaya supaya mahasiswa-mahasiswa yang lama itu, nah ini mudah-mudahan di Kupang juga segera pada maju gitu. Ya. Amin, Pak. Jangan sampai ada yang diam saja. Banyak tuh, Pak. Kalau yang diam saja gitu, ke depan kita ingin tahu apakah mereka ingin melanjutkan atau memang tidak mau lanjutkan. Kalau tidak mau melanjutkan, kita akan berikan surat penempuhan mata kuliah. Silakan mau pindah ke tempat lain atau apa gitu ya. Karena kami juga tidak ingin mendiamkan 1000 bahasa seperti yang punya yang S1 ya. Kalau S1 memang kita tadi masuknya aja kan mereka bebas. Kalau keluarnya juga pasti mereka akan bebas. Tapi kalau S2, S3 kan masuknya udah disaring. Benar. Mestinya kan keluarnya juga nggak sebebas S1 kan gitu ya. Karena itu sekali lagi ini sedang dalam penataan, mudah-mudahan kembali lagi ke depan kita ingin memberikan yang terbaik lah. Seiring dengan kemajuan, seiring dengan perubahan dari BLU menjadi PTNBH, layanan kita harus terbaik ke depan. Ini komitmen langsung yang diutarakan oleh Bapak Direktur ya. Jadi seharusnya sudah menghapus keraguan-keraguan masyarakat kita ya, Pak ya. Nah, justru kita yang lama-lama itu ayo bangkit gitu ya. Benar. Sehingga yang baru-baru itu bisa masuk dengan
dengan enak gitu Iya, ya. Nanti iya. bisa cepat lulus dan seterusnya. Benar. Dan ini sedang proses pengembangan kurikulum baru ya. Tahun 2025 itu ada kurikulum baru Oh, oke. yang kalau kurikulum lama itu 40-an SKS, Iya, nanti Pak. kurikulum baru sekitar 58 SKS. Oh, iya. Jadi ada perbedaan SKS itu. Oleh karena itu saya kira yang lama-lama itu segera lulus gitu ya. Supaya nggak dapat ya, Pak. Ya? Supaya ini takutnya kena Ya, Pak, kurikulum ya? baru gitu Kurikulum ya. baru. Nanti takutnya ada masalah gitu Iya, ya. iya. Jadi karena itu saya mengimbau supaya ayolah selesai gitu ya. Selesaikan ya. Kalau mau selesai, Benar. kalau mau keluar ya silakan Iya. aja. Kita nggak mau ada orang yang masuk di UT tapi maju nggak, mundur nggak gitu. Benar-benar. Di Ya. tengah-tengah. Nah ini harus dijelaskan statusnya, mau lulus atau mau mundur. Betul. Kalau mau lulus inilah saatnya. Oke. Kalau mundur juga ini saatnya. Jangan diem Benar. tanpa jelas gitu ya. Tapi juga kadang-kadang ini orang udah masih hidup atau enggak gitu. Oh, oke. Nah, Itu juga masalah ya, Pak ya. ya. Betul. Nanti kalau misalnya memang tidak merespon setiap apa yang kita inginkan akhir tahun ini, mungkin kita akan berikan pilihan kepada mereka ya, supaya mau mundur atau mau maju. Iya, iya. Setelah itu mungkin ada 1 semester lagi yang bisa kita layanan. Karena tahun 2025 bulan Agustus itu baru diterapkan kurikulum baru. Oke. Jadi awal 2025 itu masih kita pakai untuk menyelesaikan yang lama-lama ini. Lama ya, Pak. Lewat masa ya. Kita sebut lewat masa. Dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan lah. Iya, Kesempatan benar. yang kita berikan itu Betul. jangan disia-siakan. Wah, semoga informasi ini sampai ke semua mahasiswa ya, Pak ya, mahasiswa Iya. SPS yang sudah lama Ayo, tertidur. Kami ingin itu. Betul. Di contoh kasus di Papua itu dikumpulkan. Kemarin tuh ada 30 di daerah jauh banget di Mapi. Oke. 30 orang langsung sampai BTR 2 dan kemarin baru ujian langsung lulus. Wow. Dikumpul. Gercep, Pak. Gercep. Nah ini Pak Mujadi itu ya, Iya, iya. yang ada di Papua. Ini sekarang sedang menangani dari Mapi, kemudian sekarang juga sedang ditangani di daerah Merauke, Iya. kemudian pindah lagi ke daerah lain. Jadi ini cepat. Kalau di sana memang mahasiswanya banyak gitu ya. Tapi kalau di Kupang saya nggak tahu, katanya tersebar gitu ya. Tersebar, Jadi Pak. Kepulauan kan, Pak kepulauan. ya. Provinsi kepulauan jadi. Nah tapi ya kalaupun tersebar nanti apakah menggunakan Iya. online gitu ya misalnya. Penyapaannya ya, Pak. Penyapaannya atau misalnya mau BTR 1, BTR 2 secara online kan bisa kan? Benar. Nggak usah dikumpulkan kalau memang nggak bisa. Iya. Tapi kalau bisa memang kita enaknya dikumpulkan di suatu Pak. tempat, kita berikan Iya. kucing istilahnya ya. Iya. Kucing, baru kemudian mereka menyelesaikan BTR Iya. 1, BTR 2 dan seterusnya. Itu banyak yang Oke. terjadi. Kemudian Purwokerto juga begitu. Alhamdulillah Purwokerto tinggal sedikit lagi ya mahasiswanya itu yang lewat masa. Memang mahasiswanya sedikit, Iya. nggak banyak yang lewat masa, itu hanya di bawah sekitar 100 lebih gitu ya. Sekarang udah hampir selesai. Wow. Kemudian Malang juga Malang, begitu, iya. dan banyak yang lainnya yang sekarang juga maunya di Tarakan. Tarakan Oke, juga sedang iya, melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan nanti di sini Iya. apapun yang dilakukan itulah yang akan kita kerjakan Iya. misalnya. Apakah mau dikumpulkan atau mau Iya. online gitu Betul. ya. Nah ini upaya kita supaya sekali lagi kita ingin mahasiswa kita ini ada kepastian gitu ya. Betul. Sehingga yang mau masuk juga sekarang lain gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau mereka melihat kakak-kakak kelasnya nggak lulus kan mereka pada takut Iya, kan. semakin ragu ya, Pak ya. Iya. Nah itu oleh karena itu kita ingin ayo yang mau lulus, kalau yang mau nggak lulus ya silakan Iya. nggak usah dipaksa gitu, karena UT kan memberikan kesempatan bukan memaksa orang gitu Betul, kan. betul. Ya. Wow. Ini luar biasa nih. Jadi sefleksibel apapun itu UT tetap peduli sama mahasiswanya biar Betul. cepat lulus tuh, Pak ya.
dikasih semangat, motivasi, dikasih kucing tuh tadi tuh Pak. Kucing, pokoknya kalau Kucing. Kupang juga ingin kucing online, kita lakukan kucing Jadi online. semua media dipakai ya Pak ya, Ya. untuk bisa menjangkau semua mahasiswa kita. Betul, dan kita kan sudah ada penanggung jawab wilayahnya ya, Ya, sekarang itu ya. PJW itu ada berhubungan dengan PJ daerah. Apapun yang ada di daerah, permasalahan-permasalahannya mestinya ditangkap oleh UT pusat sehingga Ya. tidak ada masalah-masalah. Ya. Dan itu sedang dilakukan SPS UT saat ini, jadi Ya. sudah sangat terbukti dan terpercaya nih sahabat UT. Nah Pak, kita lanjut nih Pak. Kemudian bagaimana sih Pak UT memastikan kualitas pendidikan itu tetap terjaga Pak, walaupun dilakukan secara online atau jarak jauh? Ya, pertama UT kan selalu menjaga kualitas. Sekarang kita mulai dari akreditasi kan. Ya. Akreditasi itu berarti kan kita menentukan bahwa kualitas kita itu diakui atau enggak. Akreditasi yang pertama adalah kita menggunakan akreditasi dari dalam gitu ya. Alhamdulillah pada mulai bulan pokoknya awal tahun ini itu sudah ada 4 prodi yang sudah diakses, dan 3 prodi alhamdulillah sudah keluar dengan status A dan unggul. Wow. Itu luar biasa kan. Ada yang pertama MMP yang Master Perikanan itu A. Kemudian disusul lagi oleh Magister Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu unggul. Kemudian Pendidikan Matematika magisternya unggul juga. Itu udah 3. Jadi kalau dihitung sekarang udah ada 4 yang A dan unggul itu ya. Ada MPDR, ada gitu ya. Kemudian kita sedang menunggu akreditasi Magister Manajemen yang sudah tinggal, mudah-mudahan dapat unggul lagi gitu ya. Kalau itu unggul udah 5 berarti ya, dari 9 yang dulu ada. Kemudian Magister Administrasi Publik sedang menunggu untuk di akses juga, dan MSS juga sekarang reakreditasi supaya dia juga tertarik supaya bisa unggul gitu ya. Jadi ini alhamdulillah di prodi sedang giat-giatnya gitu untuk meningkatkan kualitas dari layanan. Saja dengan akreditasi itu kan akan dinilai layanannya, kemudian dosennya dan sebagainya. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita concern dengan kualitas gitu ya. Nah, selain itu kan kita juga selalu diakses dengan ICDE gitu ya. Kemudian nanti juga AEOJ juga akan ada akreditasi. Ini ada mulai apa istilahnya, uji coba mungkin ya. Bulan ini kalau nggak salah akan ada dari ICDE untuk macam untuk akreditasi. Nah, ini adalah upaya kita untuk supaya kita ini walaupun jarak jauh, tapi kualitasnya terjaga gitu ya. Dan ke depan sekali lagi kita ingin juga akreditasi internasional, baik melalui ICDE, EOU maupun dengan prodi dengan universitas yang ada di luar negeri. Nah, inilah jaminan kualitas yang kita ingin berikan kepada masyarakat, bahwa UT walaupun jarak jauh tetapi kita mengedepankan kualitas nomor satu ya. Karena UT, kata Pak Rektor, kualitas itu harus menjadi nafasnya universitas terbuka. Tetap dijaga ya Pak ya? Harus dijaga. Luar biasa. Nah Pak, tadi udah menyinggung program studi dan juga akreditasinya nih Pak. Bapak bisa sebutkan lagi nih Pak, program studi apa sih yang ditawarkan oleh Sekolah Pasca Sarjana UT, dan apakah ada rencana penambahan program studi dalam waktu ke depan? Oke, yang sampai saat ini kita ada 11 program studi. Yang pertama manajemen, administrasi publik, kemudian MPDR, MPBI ya, PBI itu bahasa Inggris, kemudian Magister Pendidikan Matematika, kemudian ada Perikanan, Magister Lingkungan, kemudian apa lagi ya, Magister Lingkungan, kemudian Magister Hukum,
kemudian pendidikan dasar, anak usia dini, anak usia dini ya. kemudian ada S3 administrasi publik dan S3 manajemen. Jadi ada sekarang 11 prodi. ya. Nah, ke depan itu kita sedang merencanakan juga program-program studi S2 dan S3. Ini ada bocorannya sedang kita siapkan. S3 itu S3 pendidikan dasar. Iya. Wow. Kemudian ada S3 lingkungan. Tadi S2 lingkungan Iya, juga ya. S2 udah ada. Sekarang S3 lingkungan sedang kita ini kan. Kemudian ada S2 apa yang akan kita buka itu TP, teknologi pendidikan, sains dan teknologi, pendidikan sains dan teknologi. Wow. Ya, pendidikan sains ya, pendidikan sains, pendidikan IPA lah sebutnya. Kemudian juga ada pendidikan bukan pendidikan, apa namanya, S2 apa namanya, komunikasi enggak ya? Oh iya, komunikasi juga ya Pak ya? Komunikasi. Wow. S2 ada juga yang nanya akuntansi Pak. Akuntansi, itu juga iya. ini beneran Pak, Beneran. karena lately Sedang kemarin disiapkan dari semua. semester lalu tuh banyak sekali pertanyaan yang muncul setiap kali Betul. kita live. S2 akuntansi tuh tidak dibuka kan di UT karena Dibuka. S1-nya itu lumayan sangat menjadi favorit Pak. Ini beneran ya Pak Benar, ya? benar. Sedang Wow. disiapkan akuntansi. Rencananya kapan launching nih Pak? Kalau rencananya itu antara 2005, sebagian besar 2005. 2025 ya Pak ya? 2025. Karena Wow. 2026 itu ada beberapa. Jadi pokoknya sampai 2006 itu mungkin bisa sampai 20 prodi nanti. Wow. Wow, ini akselerasi banget nih Pak. Ngebut Ya, apa nih Pak? Pakai apa ya? Pakai kebut-kebutan. Bener-bener ngebut Pak. Sampai 20-an. Wow, luar biasa Iya, ya. luar biasa. Itu yang sedang kita lakukan, sehingga kita memang kerjaan sekarang itu luar biasa. Pertama ada reakreditasi Betul. untuk 7 prodi yang sudah berjalan, kemudian 9 malah 9 prodi. Kemudian ada rekuri ya untuk kurikulum baru. Tahun 2023 itu kan muncul Permendikbudristek yang mengharuskan kita mengubah kurikulum. Bukan hanya UT tapi seluruh perguruan tinggi. Dua hal itu, kemudian tambah lagi untuk pengembangan prodi baru, sehingga kita ini sedang dalam kondisi yang luar biasa. Emang sejak kapan Pak di UT itu tidak ada pekerjaan yang selalu ada ya Pak ya? Iya. Memang saya tadinya kan di UT daerah, jadi saya pikir UT daerah aja yang sibuk. Ternyata ketika masuk ke UT pusat, lebih sibuk lagi. Luar biasa. Di pusat itu yang menciptakan ya Pak ya? Iya. Lalu dijalankan di semua unit ya Pak ya? Daerah. Itu. Benar. Sedangkan yang masaknya kan di UT pusat. Iya, betul. Wow, ini kabar gembira nih. Jadi dicatat itu adalah program studi yang akan secepatnya soon ada di SPS Universitas Terbuka ya Pak ya. Insya Allah. Bisa. Kita doakan. Doakan aja. Semoga lancar-lancar ya Pak ya. Lancar dan kita bisa memberikan yang terbaik lah. Betul pasti. Masyarakat. Betul. Nah Pak, apakah ada kolaborasi dengan universitas lain atau mungkin institusi internasional nih Pak untuk pengembangan kurikulum ataupun pertukaran pelajar? Ya, tentu saja kita sedang, seperti saya katakan tadi, bahwa kita memang dituntut untuk internasionalisasi program sejak kita dinobatkan sebagai PTNBH. Karena itu sekarang misi kita bukan hanya untuk world class, tetapi juga untuk bukan hanya untuk untuk berkualitas dunia, tetapi world class university. Wow. Nah, untuk world classnya itu ya kita harus melakukan kerjasama dengan luar negeri. Nah, dalam hal tadi untuk pengembangan prodi ini memang sampai sekarang belum ada kerjasama, tapi kita sedang mencoba pendekatan dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Untuk kalau misalnya bisa dual degree dan lain-lain. Sudah ada pendekatan itu, cuman belum masih penjajakan ya Pak ya. Dan saya kira karena kita sedang sedang akreditasi dan itu yang begitu padat, sehingga belum ini. Mudah-mudahan setelah tahun ini
Kalau 2025 kita lebih fokus pada bagaimana lakukan kerjasama dengan luar negeri supaya prodi-prodi kita bukan hanya unggul di dalam gitu ya, tapi juga kita bisa diminati oleh orang-orang yang ada di luar negeri gitu ya. Harapannya begitu. Paling tidak masyarakat yang ada di luar negeri bisa tertarik banyak ya. Kalau sekarang juga ada, belum terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti selain yang dari orang-orang Indonesia juga ada orang asing yang bisa masuk ke kita gitu ya. Paling tidak mungkin yang punya bahasa yang berbahasa Indonesia, misalnya di Timor Leste lah, kemudian Malaysia dan lain-lain, yang karena bahasa Indonesia ini juga kan sekarang sudah bahasa internasional. Betul. Nah, kenapa kita tidak menawarkan bahasa program dalam bahasa Indonesia gitu kepada dunia ya Pak? Pada dunia, sehingga nanti UT menjadi agen untuk penyebaran bahasa Indonesia, kan bisa ya. Betul. Ya, saya kira itu pilihan kita ke depan, apakah kita mau dual bahasa atau kita tetap pada bahasa Indonesia kita, ya, dengan misalnya kalau mau masuk ke kita itu harus lulus bahasa Indonesia misalnya, TOEFL-nya Indonesia lah gitu saya. Wow. Kalau itu juga kan bisa kita lakukan pilihan ya. Wow, pemikiran ini kita lakukan seperti itu. Mudah-mudahan itu terjadi dan kita ingin juga menjadi agen ya. Bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi bahasa dunia kalau bisa, yang melalui UT kenapa enggak ya. Betul. Mudah-mudahan. Ini visinya Pak Dir udah sampai ke sana nih Pak ya. Jadi kita nantikan saja gebrakan-gebrakan dari SPS UT. Nah Bapak, kemudian apakah ada Pak contoh alumni SPS yang berhasil di bidang akademik ataupun profesional yang mungkin Bapak bisa share bagi masyarakat NTT khususnya yang sedang menimbang-nimbang nih? Kan banyak banget ya yang sudah lulus di universitas terbuka itu, boleh di-share Pak? Akademisi maupun para politisi. Betul. Politisi itu kan banyak Pak ya. Banyak ya. Misalnya siapa tuh, ada yang siapa? Saking banyaknya Pak Dir sampai. Jadi tokoh masyarakat semua banyak. Masyarakat banyak. Mulai dari gubernur, kalau dulu tuh Pak gubernurnya Pangkal Pinang gitu ya Pak. Bukan Babel. Pak Eko itu ya, Pak Eko. Ngambilnya di UT. Di Universitas Terbuka, S2-nya ya, Universitas Terbuka. Kemudian juga Pak Ketua IKA itu Pak KUT. Ya, Pak. Ya, kemudian para pengusaha juga, kemudian pengusaha ya Pak ya? Pengusaha Puryati Subdibjo misalnya. Kemudian ada almarhum istrinya Pak SBY, Ibu Ani. Kemudian Wiranto, kemudian Muldoko ya, Pak Muldoko. Kemudian artis juga banyak gitu ya yang lulus dari Universitas Terbuka. Baik, untuk program S3 memang ada semacam grant ya. Yang kami berikan, tentu saja secara kompetitif ya. Rencananya itu akan diberikan 150.000 per orang, itu luar biasa kan ya. Dengan demikian harapannya mahasiswa itu bisa nantinya outputnya ya itu bisa menghasilkan Scopus misalnya publikasinya, kemudian juga ada semacam sandwich program dengan perguruan tinggi di luar negeri. Dalam hal ini terutama di ASEAN dulu lah gitu ya. Karena memang 150 juta itu kan nggak terlalu banyak kalau dipakai untuk service. Jadi itulah. Tapi kalau misalnya untuk beasiswa LPDP, kami sudah mencoba untuk pendekatan dengan LPDP. Memang selama ini tidak cocok untuk UT. Begitu ya Pak ya? Karena LPDP itu memberikan beasiswa yang bagi mereka yang betul-betul belajarnya itu
100% gitu. Ya, ya. Apa sebenarnya tugas belajar. Kalau kita kan bukan tugas belajar, Iya. tapi izin belajar gitu Iya. ya. Nah itu yang jadi masalah kemarin itu. Tapi ya mudah-mudahan nanti dengan Pak Rektor bisa ada pendekatan paling tidak ya ada subsidi lah atau apa Iya. gitu ya. Minimal Bisa. subsidi ya Pak ya, walaupun tidak full. Jadi kami sudah melakukan pendekatan itu dengan kepala LPDP itu waktu itu ya, tapi ya itu apa namanya katanya untuk saat ini belum. Iya. Tapi nggak tahu lah kalau sekali lagi kalau ada pendekatan antara pimpinan Betul. tinggi dengan LPDP, mudah-mudahan kapan bisa ada perubahan lah gitu ya. Nah itu kalau info-info beasiswa seperti ini Pak bisa diakses di mana nih Pak kalau ada yang pengen cari tahu? Biasanya kita berikan karena ini melalui apa namanya LPPM gitu, Iya. juga di LPPM juga ada, kemudian di Iya. web UT, apa namanya ya web UT lah, SPS. Iya. Nanti kita akan sampaikan juga awal tahun biasanya kita berikan. Oke. Dan sekali lagi itu melalui kompetitif, diajukan proposalnya, kemudian dinilai, dan itulah yang layak akan diberikan grant, semacam grant untuk winner saya. Saya kira itu cukup menarik ya. Iya, ini menarik Iya. sekali. Dicatat ya, awal tahun tuh. Awal Langsung update informasinya di website ya Pak ya. Ya, Oke. ajukan proposalnya, kemudian Disiapkan. siapkan karena memang produknya sekali lagi Scopus nanti Iya. minimal Q4. Wow, ini kompetitif sekali nih. Hmm. Dan itu lumayan ya Pak ya, biayanya juga. Lumayan 30 juta ya, lumayan lah buat mereka Iya. untuk mengambil data, kemudian untuk bayar Scopus juga kan lumayan. Betul. Gitu. Hmm. Wow, ini tidak terasa nih sahabat UT Kupang, kita sudah melewati obrolan seru ini, luar biasa dengan topik yang juga sangat luar biasa dan narasumber yang luar biasa juga, dan Biasa di semoga luar. iya, dan semoga apa yang sudah kita obrolin dari tadi ini bermanfaat buat semua Amin. masyarakat NTT ya Pak ya. Dan Insya pastinya Allah. juga semakin membuat masyarakat NTT itu tidak ragu lagi Pak Ya. untuk memilih Saya kira nggak usah SPSUT ragu ya. ya. Nggak ragu lagi. Karena Betul. sekarang UT sudah berubah, SPS juga sedang menata untuk lebih baik lagi. Baik, benar. Dan itu pastinya kita selalu mengutamakan kualitas Ya. untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Baiklah sahabat UT Kupang, itu dia tadi obrolan singkat kita. Ini bukan singkat lagi, tapi semua tentang SPS sudah kita ulik di sini. Semua pertanyaan kalian juga sudah kami jawab di sini. Jadi tunggu apa lagi, daftar sekarang. Pak, boleh di spill dong Pak, jadwal pendaftaran untuk program magister dan doktor ini dibuka sampai kapan sih? Nah ini sudah dimulai ya sampai bulan Oktober kalau nggak salah tanggal 23 Oktober ya. 2024 ya, jadi buruan. Ya, silakan segera Segera. menghubungi Naswa Shihab. Daftar di UT Daftar di Kupang UT ya Kupang. sahabat UT. Jadi pastikan Anda tidak terlewat dengan peluang ini untuk upgrade ijazah. Dan itu dia. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Prof. Dr. Maman Rumanta MSI. Terima Sama-sama. kasih Bapak Ya. yang sudah meluangkan waktu ya di dalam kesibukan beliau untuk agenda kunjungan ke Kupang NTT pada hari ini. Dan juga terima kasih buat semua sahabat UT Kupang yang sudah menyaksikan episode podcast UT Kupang Mari Bawa pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya Indi bersama-sama dengan Maman Rumanta. Iya, kami mohon undur diri dari episode podcast UT Kupang pada hari ini. Salam sehat untuk kalian semua dan sampai jumpa.